Kita ini Bapak Ibu sekalian kalau memperjuangkan ini tidak paham celah undang-undangnya, kita konyol. Itu tidak. Kalau kita tidak paham celah undang-undangnya, kita konyol. Bicara soal tanah dan hutan, maka yang bertanggung jawab adalah Kementerian Kehutanan. Bisa dipahami? Karena itulah kemarin saat aksi saya bawa di Kementerian Kehutanan. Yang ikut aksi di Jakarta tunjuk tangan. Saya bawa di Kementerian Kehutanan. Semuanya. Jadi saya katakan, saya dan ada 15 orang tokoh yang masuk ke dalam itu bersepakat menjaga kawasan TNTN. Alasannya apa? Alasannya begini. Ini kita anggap kawasan TNTN secara utuh. Ini kita anggap kawasan TNTN secara utuh. Sekarang Bapak Ibu berada di satu kampung di sini misalnya. Ini misal perumpamaan. Ya, bersepakat menjaga kawasan TNTN. Kira-kira kalau Bapak Ibu berada di luar dari kawasan TNTN bisa menjaga kawasan TNTN atau tidak? Maka dulu berarti kita berada di dalam. Apa keberatan Bapak terhadap negara ini? Bapak kan tolak relokasi kan? Tolak penggusuran kan? Kalau tidak digusur berarti berada di dalam. Jelas? Jangan dulu. Kalau satu poin itu berada di dalam kita menolak penggusuran. Istilah kita adalah tolak relokasi. Tapi kata negara, Pak Ridwan nggak bisa seperti itu. Harus bersepakat dulu menjaga kawasan TNTN. Kenapa? Karena kawasan TNTN ini Bapak Ibu sekalian sudah jelas saya sampaikan kemarin. Peruntukannya bukan untuk Bapak Ibu, ya kan? Kawasan TNTN ini diperuntukkan untuk dari negara, bukan untuk Bapak Ibu sebenarnya. Sudah saya sampaikan jauh-jauh hari atau tidak? Ada tidak yang tidak terima? Mulai dari RT sampai presiden. Ini mengatakan kesimpulannya TNTN adalah kawasan konservasi, kepentingannya adalah hutan sama kepentingan satwa. Iya atau tidak? Mulai dari RT sampai presiden mengatakan bahwa kawasan TNTN itu peruntukannya adalah untuk kepentingan konservasi dan kepentingan satwa. Iya atau tidak? Iya, kita tidak bisa bantah kan? Betul kan? Sekarang kan ada masalah Pak. Ketika kita bilang, negara bilang TNTN ini untuk kepentingan konservasi ada harimau, ternyata yang di dalam ini ada wagimin. Atau saja ada simbolon. Orang Melayu dikit di sini. Ya kan? Ternyata ada manusia di dalam Pak. Ini disebut dengan keterlanjutan. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika mau digusur, kita protes nih. Kami tak mau digusur. Lalu negara bilang, Pak itu kawasan TNTN. Lalu kita dengan sombongnya bilang, Pak kami tak terima ini dibilang kawasan TNTN. Kita siapa? Ya tidak. Kita tidak boleh angkuh, sombong dan congkak Pak. Ketika negara sudah dengan ketepatan. Bisa dipahami? Sebatas itu sekarang. Tinggal negara kasih solusi. Untuk mencapai pada solusi, kita dipinta Pak bersepakat menjaga kawasan TNTN. Apa harapannya? Bapak Ibu sekalian, setelah selesai konflik ini, andai kata, mudah-mudahan amin, Bapak Ibu jangan bawa lagi saudara yang dari Pulau Jawa sana. Bapak Ibu jangan bawa lagi yang dimaksud dengan bersepakat menjaga kawasan TNTN. Bisa dipahami tuh? Itu yang dipinta sama negara. Nah, timbul persoalan. Persoalan kita kan yang bisa selamat siapa saja, ya tidak? Ya kan? Yang bisa selamat siapa saja. Ini masuk dalam kategori tukang. Nah, Satgas PKH itu minta kepada kita, Pak Ridwan, pisahkan yang mana masyarakat, yang mana cukup. Jadi kami
Pisahkan yang mana masyarakat, yang mana tuh cukup. Di pertemuan itu ada rilis videonya, ada rekaman videonya, nanti kita bagi. Kategori masyarakat kecil, ekonomi ke bawah menurut negara itu 5 hektar ke bawah, Bapak Ibu sekalian. 5 hektar ke bawah. Yang punya tanah 5 hektar ke bawah, itu yang dimaksud Satgas PKH dalam kategori masyarakat yang ekonomi kecil. Sekarang yang sedang dieksekusi misalnya di Desa Bagalino kemarin, jumlah luasnya berapa? 3.000. Ada yang menyerahkan dengan sendirinya 400 hektar. Ada yang menyerahkan dengan sendirinya 300 hektar. Ada yang menyerahkan dengan sendirinya 200 hektar. Bapak itu yang punya 5 hektar, 2 hektar sudah ada yang diganggu atau belum? Belum kan? Belum. Kalaupun ada yang sudah terganggu, itu mungkin ketentuan alam lah, karena belum sempat kita bertemu. Jadi kami, apa tuntutan daripada Satgas terhadap kita agar konflik itu selesai? Apa tuntutan dari negara agar konflik KNTN ini selesai? Tugasnya adalah Bapak Ibu harus ikut pendataan. Cuma itu yang dipinta. Tapi pendataannya jujur. Saya punya tanah 10, jangan bilang 5. Karena negara sedang mau kasih solusi. Target daripada negara itu adalah Bapak Ibu sekalian, terhadap kawasan TNTN ini ada 3. 1, 2, 3. Konservasinya jalan, satwanya hidup, solusi di TNTN ini hanya bisa akan aman ketika ini konservasi berjalan, oke, masyarakatnya tidak diabaikan, gajah sama harimau hidup. Hanya dengan 3 itu bisa aman. Tapi dengan catatan, kalau orang yang punya tanah 400 hektar 1 orang, 300 hektar 1 orang, ya, 600 hektar 1 orang, itu dibiarkan oleh negara. Kira-kira yang terdampak berikutnya siapa? Yang terdampak berikutnya siapa? Ya gajah sama harimau, Pak. Yang konservasinya tidak bisa jalan. Makanya ada istilah oleh Satgas sekarang adalah penerti. Ada istilah oleh negara sekarang disebut dengan apa? Penertiban. Ada istilah dari negara disebut dengan penertiban. Makanya ditertibkan. Penertiban. Tidak boleh nasional. Negara ini nggak pandang lagi orang yang punya pangkat atau tidak, marganya marga apa, negara nggak pandang lagi. Yang negara pandang siapa yang tidak ikut aturan main, sikat, ya kan? Ya tidak nih. Yang menyerahkan tanah 400 hektar ada tidak anggota dewan? Ada tidak? Yang menyerahkan tanah 300 hektar ada tidak yang punya alat berat? Bapak Ibu punya apa siapa? Yang tanahnya 5 hektar, yang punya harta besar, yang punya pangkat saja menyerah. Karena apa? Itu melanggar aturan undang-undang. Tidak bisa dibantu. Sekarang terhadap Bapak Ibu yang terlanjur, yang memiliki tanah 5 hektar ke bawah, dikenakan peraturan perundang-undangan atau tidak? Dikenakan peraturan perundang-undangan atau tidak? Dikasih jalan untuk selamat. Itu kita melawan semua. Ketika negara kasih ruang untuk hidup, untuk selamat, ikut aturan mainnya. Apa salah satu aturan mainnya? Bersepakat menjaga kawasan TNT. Sepakat atau tidak? Saya tanya sekali lagi nih, sepakat atau tidak menjaga kawasan TNT? Itu salah satu alasan kenapa kita bersepakat menjaga kawasan TNT. Karena kepentingan kita untuk hidup bertempat tinggal itu tidak diganggu oleh negara. Meskipun
di awalnya negara memperuntukkan kawasan TNTN ini untuk konservasi dan binatang. Sepakat tidak kita menjaga kawasan TNTN? Udah selesai kita nih. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pak, tadi setelah diterangkan bahwa kita sepakat menjaga TNTN ini Pak ya. Nanti Bapak sebutkan itu kalau masyarakat yang 5 hektar ya Pak ke bawah ya. Nah, kebetulan saya lebih dari 5 hektar Pak, itu saya terangkan aja. Nah, ketika nanti itu sudah didata, kalau itu sudah dibatas 5 hektar, apakah sisa yang dari 5 hektar ini mau diapakan? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, saya ini kemarin menjawab pertanyaan di RT 35. Kalau tidak salah RT 35. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya ini tidak bisa hanya gara-gara menyerap aspirasi Bapak Ibu. Maksudnya ketika Bapak Ibu bilang, Pak, lahan saya ini ada 15, tak bisa mas Pak. Tenang Bu, saya akan bela mati-matian. Kalau hanya gara-gara membela itu saya masuk penjara, saya nggak mau. Karena bertentangan dengan arahan negara. Terhadap pertanyaan Ibu tadi, saya mau sampaikan mulai dari sekarang mencobalah untuk berikhlas diri. Mencobalah untuk mengikhlas diri. Karena apa? Karena negara punya peruntukan lain juga terhadap kawasan TNTN ini. Bapak Ibu harus paham tadi yang saya sampaikan bahwa negara mau cari solusi, tapi juga tolong pahami negara juga punya peruntukan lain terhadap kawasan TNT. Kepentingan kita bagaimana keberadaan Bapak Ibu dari tidak legal menjadi legal, dari tidak diakui menjadi diakui. Maka ketika lahan Bapak Ibu lebih daripada 5, cobalah untuk ajak negosiasi badan. Karena ternyata banyak juga orang selain kita yang punya lahan 10, punya lahan 200 nyerah Pak. Punya lahan 300 nyerah. Nah, saya sampaikan, saya yakin orang-orang yang punya lahan 300, 200, 500 hektar ini bukan juga orang tidak bersekolah, bukan juga orang yang tidak berilmu. Tapi ini bagi kita tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Karena 5 hektar tadi kita tidak tahu polanya seperti apa, sistemnya seperti apa. Maka yang kami usulkan pada saat itu adalah 1 kali daun. Ini nanti muaranya ke sini juga. Muaranya adalah Bapak Ibu dibiarkan tinggal di sini, rumahnya tidak bergeser, masjid tidak bergeser, gereja tidak bergeser, oke? Apalagi sekolah tidak bergeser, wakaf tidak bergeser, WC tidak bergeser. Tapi dengan catatan sawitnya 1 kali daun. Itu usulan kita. Sawit 1 kali daun. Itu disebut dengan program perhutanan sosial. Karena sifatnya Bapak Ibu adalah keterlanjuran 1 kali daun. Kalau contoh sawit penjual kita, sawit penjual usianya sekarang 10 tahun. Kita ukur usia sawit itu dia paling tinggi 30 tahun. Maka masih ada kesempatan 20 tahun sawit Bang Joni berdiri tegak. Dan kita tidak mau itu digusur. Itu usulan kita. Setelah 20 tahun kehidupan berjalan Bang Joni, sawit Bang Joni tumbang, diganti bahasanya, baru diganti dengan tanaman bukan. Itulah yang disebut dengan bersepakat menjaga kawasan TNT. Jadi yang 5 tahun itu dengan konsep 1 kali daun. Lalu setelah sawitnya tumbang diganti dengan tanaman hutan. Bapak Ibu digusur tidak dari situ? Digusur tidak dari situ? Tidak Bapak Ibu. Yang penting jangan buka peladangan baru.
Jangan ajak lagi keluarga kita dari jauh sana masuk ke sini. Masuk ke sini, kalau masuk orang baru pasti nyari lahan lagi. Jelas? Kita tawarkan tim bersama. Tawaran kita itu melahirkan surat ini. Kira-kira bisa dipahami? Tawaran kita itu melahirkan surat ini. Nih, Kementerian Kehutanan berkirim surat ke Pemprov Riau, rekomendasinya agar kita masuk sebagai tim. Kira-kira bisa dipahami ya? Masuk. Nah, tapi sayangnya, ini saya sampaikan, sayangnya pemerintah Provinsi Riau berikut dengan pemerintah kabupaten sampai detik ini belum membalas surat dari Kementeri. Pertanyaannya ada apa? Bisa dipahami tidak tuh? Pertanyaannya ada apa? Orang Kementerian Kehutanan saya sudah berkirim surat loh, minta kita dimasukkan ke dalam. Sayangnya pemerintah Provinsi Riau berikut dengan pemerintah kabupaten masih menutup diri. Ini berkaitan dengan surat ini. Itu di poin kedua. Di poin kedua udah kan? Masuk di poin ketiga. Ini poin ketiga. Poin ketiga kemarin juga banyak yang mempertanyakan, kenapa cuma berbatas waktu tanggal 22? Ya atau tidak? Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa paksa. Kita tidak bisa paksa. Awalnya kita minta, Pak, kami mau tidak boleh ada relokasi atau penggusuran sebelum ada penyelesaian konflik dalam persoalan TNTN. Itu yang kita minta. Tapi mereka bilang, orang Kementerian Kehutanan bilang, Pak Ridwan, kami ini satu dari sekian lembaga yang ada di dalam Satgas PKH. Maka biarkan dulu kami melakukan rapat, baru kita akan putuskan. Bisa dipahami atau tidak? Gak bisa dipaksakan saat itu. Alhasil apa? Alhasil saya bilang, waktu itu ada Pak Keman ya, ada John, ada siapa lagi yang di dalam? Yang ada di dalam beneran. Pak sini Pak, sini Pak Kadus. Alhasil saya bilang pada waktu itu, mereka minta, Pak Ridwan coba percaya sama kami. Ini pada waktu itu ya, percaya sama kami. Kalau masih ada kesempatan panen, mulailah menabung 100.000 atau 200.000 per 1 hektar di lahannya masing-masing. Pegang sendiri uangnya. Bisa kami? Pegang sendiri uangnya. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Jangan-jangan. Nah, jadi kami ketika satu waktu ini dibutuhkan, kita harus keluar, maka dana itu sudah jadi kami hari ini yang mengalami konflik di persoalan tanah dan kawasan hutan bukan hanya kita di TNTN, bukan hanya kita di TNTN. Beberapa hari yang lalu kawan-kawan kita yang di Jambi sudah juga melakukan gerakan. Beberapa hari yang lalu juga kawan-kawan kita di beberapa provinsi yang lain juga mengalami nasib yang sama. Ini semua sudah terkomunikasi secara baik. Jadi dari ujung ke ujung itu, kalau kita kontak mereka dengan dalil yang sama, maka semuanya akan jalan. Bisa jadi gerakan nasional ini dipicu oleh persoalan kita di TNTN. Jadi bisa jadi Jambi, Lampung, Palembang, ya? Bisa. Sumatera Utara, Sumbar juga sudah mengalami hal yang sama. Bisa jadi kalau seandainya negara tidak berhati-hati, kita sudah melunak selunak-lunaknya mengikuti kehendak negara agar kita bisa diberi ruang untuk hidup. Semena-mena juga mereka terhadap kita. Jangan salahkan kita juga kalau nanti kasus TNTN ini memicu gerakan nasional. Kalau kita jalan Jambi, Lampung, Palembang bisa ikut, kira-kira gimana? Ikut. Itu tidak? Kita yuk. Menabung dari sekarang. Karena kita nggak mungkin berjuang melawan tentara di lapangan. Nggak mungkin kan? Mungkin atau tidak? Tidak. Nggak mungkin Pak. Baru gesek saja sama tentara, nanti itu udah pidananya sama polisi gitu ditangkap.
Jadi kalau ada yang bilang kita ini sudah siap mati bahkan dikubur di sini, itu belum ada satu peluru yang nempel di tubuh kawan. Kalau nempel di tubuh kawan satu peluru, berpikir panjang nanti itu. Jadi kami, maka kerangka berjuang Liga Mahasiswa ke depan adalah berjuang tanpa ada tindakan anarkis yang berdampak pidana terhadap kita. Jadi kami, cukup ya. Arahan sekarang cuma menabung, simpan sendiri. Jadi kalau nanti masih ada kesempatan panen, jangan lupa sisir, simpan sendiri. Agar seketika satu waktu kita butuh, barisan kita sudah siap. Bisa dipahami ya? Cukup.